untuk tampilannya sudah tampil ya, Pak, ya? Aku urite bukaan ning kono pisan. Aku urite bukaan ning kono pisan. Cek kene. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Kemudian kalau saya boleh konfirmasi juga, apakah Bapak sudah pernah menggunakan Accurate Online atau belum? Sudah. Oh, sudah ya, baik. Untuk penginputan master datanya seperti akun perkiraan, daftar pelanggan, daftar pemasok, kemudian persediaan dan jasa, apakah sudah pernah Bapak lakukan atau belum? Masih belum. Oh, belum pernah ya. Oke, di sini mungkin saya akan coba jelaskan dari awal ya, Pak ya. Jadi memang sebelum kita menggunakan Accurate Online, kita memang memerlukan beberapa master data. Di antaranya ada akun perkiraan atau chart of account. Kemudian kita juga memerlukan daftar pelanggan, daftar pemasok, kemudian persediaan barang dan jasa, dan juga yang terakhir kita bisa mencatatkan aset-aset perusahaan ya, Pak ya. Oke, baik. Nah, untuk langkah pertama adalah kita bisa ke modul buku besar, kemudian kita bisa ke akun perkiraan. Nanti kalau penjelasan penjelasan saya terlalu cepat, boleh dikonfirmasi ya, Pak, ya? Nanti kita coba ulang kembali. Oke, Mas. Oke. Jadi, tadi untuk langkah awalnya adalah kita bisa ke modul buku besar, kemudian ke akun perkiraan. Nah, untuk pencatatannya di sini kita bisa lakukan dengan 2 cara ya, Pak, ya. Yang pertama, kita bisa lakukan melalui, manual, artinya secara satu persatu penginputannya, atau kita juga bisa melakukan melalui import. Nah, jadi kalau misalnya untuk manual kan kita tinggal, pilih saja ya, Pak, ya, misalnya tipe akunnya apa gitu kan. Contoh misalnya kita ingin membuat custom bank. Kemudian untuk kode perkiraannya kita isikan nih misalnya 1103. Lalu kita isikan nih nama akun perkiraannya apa, misalnya kelas kecil, IDR gitu kan, seperti ini. Lalu misalnya nih kita masih mempunyai Kode saldo nih. perkiraan itu maksudnya apa ya, Mas ya? Iya, kenapa, Pak? Kode perkiraan itu maksudnya apa ya, Mas? Kode perkiraan ini kode akunnya, Pak. Kode akun. Heeh. Kode akun. Password gitu bukan ya? Bukan sih, Pak. Nah, jadi di sini jadi buat penomoran otomatis gitu. Jadi kurang lebih seperti ini sih, Pak, untuk contohnya. Kode Jadi perkiraan. biasanya karena kalau misalnya kita, apa namanya, tidak memberikan penomoran itu kan artinya takutnya acak ya, Pak, ya, seperti itu. Jadi makanya memang, kita memerlukan yang namanya kode perkiraan gitu, supaya lebih teratur lagi, gitu. Terus fungsinya yang di dipindah ning jeneng umum ya anu. Kode iki koyo kode referensi ngono. Kode referral. Oke, Ya, kemudian Pak. kalau misalkan memang kita mempunyai saldo, kita bisa ke tab saldo nih yang ada di sebelahnya, di sebelah kanan kita isikan. Misalnya, untuk kas kecil ada 1 juta misalnya saldonya, kemudian kita ganti nih tanggalnya, misalnya per tanggal 31, Mei 2022. Nah, jadi misalnya nih ketika memang Bapak ingin menggunakan Accurate ini per bulan Juni, berarti kan kita harus ada yang namanya tanggal cut off ya, Pak, ya, gitu kan. Jadi untuk tanggal cut off-nya, apa namanya, biasanya ini Bapak isikan, tanggal sebelum memulai, data perusahaan, misalnya per tanggal 31 Mei gitu kan, supaya nanti yang 1 juta ini akan diakui sebagai saldo awal di, 1 Juni 2022, seperti itu. Oke, kalau misalnya memang sudah, kita bisa langsung simpan. Kemudian di sini, nah itu kan tadi untuk pencatatannya secara manual. Kalau misalkan kita ingin import atau melalui Excel, kita bisa langsung ke daftar list tabel yang warna hijau yang ada di sini. Kemudian kita bisa langsung import data, lalu import dari Excel. Nah, jadi nanti untuk template-nya ada di sini ya, jadi Bapak bisa download terlebih dahulu. Nah, mungkin sebelum kita download filenya di sini, kita perlu membaca dulu nih persiapan apa saja yang memang kita perlukan gitu kan. Kemudian kalau misalnya memang sudah, kita bisa langsung download filenya terlebih dahulu. Nah, jadi kita bisa lihat untuk template-nya. Nah, di sini berisi terkait dengan penjelasan kolom ya, Pak, ya. Jadi nanti, di sini kita bisa, baca dan pastikan di sini juga ada yang namanya, nama kolom yang statusnya wajib untuk diisi gitu kan, seperti nama, kode perkiraan, dan juga tipe akun. Kemudian ketika kita geser ke sebelah kiri, di sini ada template-nya. Jadi nanti Bapak tinggal isikan nih untuk tipe akun, kode perkiraan, dan nama ini wajib untuk diisi gitu kan. Kemudian di sini ada yang namanya akun induk. Akun induk itu fungsinya untuk apa? Jadi namanya akun itu kan pasti ada turunannya ya, Pak, ya. Misalnya,
kita buat nama bank gitu kan. Nah, bank itu misalnya punya turunan tuh misalnya seperti Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI gitu kan. Nah, anak-anaknya itu nanti akan kita indukan misalnya ke akun bank gitu kan. Berarti nanti kita isikan di sini nomor akunnya, seperti itu. Kemudian nanti kita isikan nih, apa namanya, mata uangnya. Kalau misalkan memang Bapak bertransaksi menggunakan nilai mata uang asing, kita bisa isikan juga nih, misalnya seperti contoh di sini ada USD gitu kan. Tapi kalau misalnya memang Bapak menggunakannya dalam rupiah, kita tuliskan saja IDR, seperti itu. Kemudian kita masukkan lagi nih saldo awalnya berapa gitu kan. Lalu di sini ada Betul. yang namanya kurs saldo asing, jika memang Bapak menggunakan, nilai Oh mata gitu. uang asing gitu kan, kita gunakan kurs yang saat ini berlaku itu berapa. Tapi kalau misalnya memang tidak ada, Pak, ini bisa diabaikan. Mas, Kemudian ya, saldo awal yang di bank itu apa gimana? iya betul Pak, yang ada di bank misalnya. Oh iya. Ya. Ya kayak kayak sejenis kas gitu ya. Ya, jadi misalnya, saldo sisa kita nih ada berapa nih terakhir gitu kan, yang akan kita gunakan untuk saldo awal di bulan, Juni gitu kan, seperti itu. Di sini ada ID-nya, ID pemasok atau nomor pemasoknya gitu kan. Kemudian di sini ada nama, kemudian alamat pembayaran, dan juga di sini ada nomor fakturnya. Lalu saldo awal hutangnya kita atau saldo sisa hutang kita ada berapa, lalu tanggalnya tanggal berapa misalnya, lalu untuk syarat pembayarannya berapa lama dan berapa hari gitu kan. Kalau di sini kan sebagai contoh adalah 30 hari gitu. Nanti untuk syarat pembayaran Bapak, misalnya pembelian ke supplier atau customer, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak ya, gitu. Oke. Kemudian kita bisa lanjut Kalau lagi ya. Kenapa Pak? tadi yang net syarat saldo sama sebelahnya itu sama syarat apa tadi ya? Oh, ntar coba Itu saya buka maksudnya dulu. gimana? Ya, yang di pemasok. Oke, kalau di sini sebagai informasi saja sih Pak, Ah, bahwa misalnya kita diberikan tempo itu selama 30 hari gitu. Ada syarat bayar saldo dan syarat oh, pembayarannya kita diberikan tempo selama 30 hari. Tapi nanti sesuai dengan kebutuhan Bapak lagi, misalnya Bapak melakukan pembelian ke pemasok itu misalnya temponya 15 hari, berarti kan kita isikannya di sini net 15 gitu, net 15 gitu. oh gitu. Mhm. Oke Mas. Oke. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke modul persediaan barang dan jasa. Jadi baik itu barang maupun jasa semuanya kita inputkan di persediaan barang dan jasa ya Pak ya di sini. Nah, di sini juga sama ya Pak ya, kita bisa lakukannya secara manual atau misalnya kita bisa langsung melalui import di sini. Nah, biasanya kan kalau barang dan jasa ini kan banyak ya Pak ya. Jadi, memang pilihannya ada dua, bisa kita inputkan manual atau misalnya biasanya kita rekap terlebih dahulu di Excel, lalu kita bisa lakukan import di sini, gitu. Jadi kita coba download dulu. Nah, untuk tipe persediaannya di sini kita ada 4 ya Pak ya. Ada yang pertama ada persediaan, non persediaan, kemudian layanan, grup, dan biaya produksi. Nah, kalau inventory di sini persediaan artinya kita akui sebagai persediaan karena kan stoknya akan kita jual gitu kan. Kemudian kalau yang non ini biasanya adalah barang-barang yang memang akan digunakan atau dikonsumsi oleh pribadi gitu kan. Kemudian atau misalnya kita juga ingin memberikan bonus gitu kan. Nah, ini kita juga bisa isikan sebagai non persediaan. Lalu SPC adalah servis atau layanan Ah, yang maaf kaitannya Mas, dengan jasa. maaf Iya Mas, kenapa? Mas putus-putus. Coba Putus-putus. bisa diulangin lagi yang di nonnya. Iya Ya, maaf. yang cek yang non ya Pak ya? Iya. Non, oke. Kalau yang non ini biasanya digunakan untuk barang-barang yang memang dikonsumsi oleh pribadi gitu kan. Atau bisa juga digunakan ketika kita ingin melakukan pemberian bonus ke pelanggan. Seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya SVC. SVC itu kependekan dari service ya Pak ya. Jadi kaitannya dengan jasa. Jadi kalau misalnya memang Bapak memberikan jasa juga ke pelanggan, kita bisa masukkan juga di persediaan barang dan jasa. Kemudian di sini ada yang namanya item group. Jadi kalau item group itu fungsinya adalah kita menjual beberapa barang dalam satu paket. Contoh misalnya kita
jual buku dan pulpen gitu kan, kita bikin yang namanya paket hemat gitu kan, seperti itu. Itu kita bisa lakukan dengan tipe persediaannya menggunakan grup. Nah, kalau biaya produksi ini biasanya digunakan untuk, perusahaan yang memang bergerak di bidang manufaktur, seperti itu. Karena untuk membedakan antara ya bahan baku dengan yang akan diproduksi nantinya, seperti itu. Kemudian nanti di sini kita bisa klik contoh filenya terlebih dahulu, lalu kita buka. Nah, sama ya Pak ya, jadi setiap template itu pasti ada penjelasan kolomnya. Jadi nanti di sini kita bisa isikan nih terkait dengan kolom-kolom yang memang kita perlukan. Misalnya seperti ada kategori, kemudian kode barang pun sama di sini kita bisa kosongkan atau kita isi. Kalau dikosongkan akan diberikan penomorannya secara otomatis. Lalu kita isikan di sini ada nama barang, kemudian jenis barangnya kita akui sebagai NV atau inventory atau persediaan. Lalu untuk tipe persediaan ini kita bisa kosongkan atau kita abaikan saja. Karena biasanya di sini untuk perbedaan ya Pak ya antara bahan baku dengan barang yang akan nantinya diproduksi gitu. Biasanya ketika kita mengaktifkan fitur manufaktur, nah baru nanti di sini akan muncul tipe persediaannya. Tapi kalau misalnya memang tidak, ini bisa dikosongkan saja atau diabaikan. Lalu di sini ada yang namanya UPC atau barcode gitu kan. Nah, biasanya UPC barcode ini digunakan untuk scan, biasanya digunakan untuk retail ya Pak ya. Biasanya kan kalau yang retail-retail itu kan punya nomor atau barcode-nya gitu kan. Nah, supaya memudahkan kita masukkan juga di sini gitu kan untuk dilakukan scan gitu. Kemudian di sini ada yang namanya satuan. Jadi untuk di Accurate juga kita sudah didukung dengan adanya multi satuan. Artinya misalnya ketika Bapak melakukan penjualan atau pembelian yang menggunakan lebih dari satu satuan gitu kan, ini bisa dilakukan. Contohnya seperti ini, misalnya seperti kain bahan, kita jualnya misalnya dalam satuan meter gitu kan, tapi kalau misalkan kita belinya dalam satuan bal, yang dimana dalam satuan bal itu terdiri dari 100 meter gitu. Jadi kita isikan satu bal ini terdiri dari berapa meter gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya default harga satuan, default jual harga satuan. Jadi di mana fungsinya adalah ketika kita membuat faktur penjualan, kita tidak perlu lagi nih untuk menginputkan harganya secara satu persatu gitu kan. Artinya nanti untuk harga-harga di sini akan tampil otomatis gitu. Nah, kalau misalkan kita jualnya beda-beda bagaimana? Nah, nanti itu bisa disetting atau kita ubah langsung melalui faktur penjualannya. Gitu. Kemudian di sini ada yang namanya satuan beli. Nah, satuan beli itu kita menggunakan apa? Contoh misalnya kayak tadi kita beli kain bahan dalam satuan bal gitu kan, harga belinya berapa atau harga modalnya berapa, misalnya 2 juta gitu. Kemudian ada minimum beli sama batas minimum stok. Nah, batas minimum stok ini kalau misalnya kita isikan, jadi nanti Accurate ini akan memberikan notifikasi bahwa misalnya agar barang tersebut itu jangan sampai kosong di gudang gitu kan. Contoh misalnya kita isikan batas minimumnya adalah 5. Nah, nanti kalau misalnya barangnya sudah mendekati 5 atau misalnya sudah di bawah 5, akhirnya nanti akan memberikan notifikasi bahwa kita harus melakukan pemesanan kembali terhadap barangnya gitu, barang yang akan kosong. Kemudian kalau misalnya memang kita apa namanya, dikenakan PPN, kita isikan seperti ini, pajak pertambahan nilai. Lalu di sini ada yang namanya cabang saldo, kalau misalnya memang kita mempunyai beberapa cabang dalam satu perusahaan, kita bisa isikan di sini, misalnya cabang Surabaya, cabang Jakarta misalnya. Kemudian di sini kita bisa isikan juga nih untuk saldo gudangnya ini kita akan simpan di mana nih atas barangnya gitu kan, misalnya apakah di gudang utama atau kita buat nama gudangnya sesuai dengan keinginan gitu. Kemudian di sini ada kuantitasnya berapa atau kuantitinya berapa kalau misalnya barang tersebut masih ada gitu kan, gitu. Jadi nanti sorry. Jadi nanti di sini kita bisa isikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk karakter-karakter ataupun tanggal dan angka ini bisa di-skip saja. Nah di sini ada yang namanya persediaan, penjualan dan lain-lain. Nah, jadi di sini fungsinya adalah untuk settingan akun-akun yang nantinya akan terbentuk ketika kita sudah melakukan transaksi. Contoh misalnya persediaan nomor akunnya berapa, berarti kan kita isikan misalnya 1.300 kayak gitu. Jadi cukup berupa ininya saja, apa namanya, angkanya saja gitu, tidak perlu sama penjelasan atau misalnya Ya, namanya gitu. Jadi cukup seperti ini aja. betul.
Kemudian di sini juga sama dipakai di cabang mana, misalnya dipakai di cabang utama gitu kan. Kemudian di sini kita juga bisa memberikan nomor seri. Nah, nomor seri ini biasanya sering digunakan oleh, perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang elektronik gitu kan, untuk mencatatkan nomor seri. Contoh kalau yang di bidang elektronik itu untuk mencatatkan nomor IMEI HP misalnya. Tapi kalau misalnya Bapak tidak memerlukan, ini bisa di-skip saja. Bisa dihapus gitu kan atau kita kosongkan. Lalu kalau misalkan, kita bergerak di, distributor makanan gitu kan atau obat-obatan yang memang ada tanggal kadaluarsanya, kita bisa isikan di sini, pakai tanggal kadaluarsa. Lalu di sini ada yang namanya substitusi. Jadi substitusi itu adalah barang, pengganti yang memang misalnya mirip gitu kan. Misalnya contoh, Indomie gitu kan, Indomie kan merek mie apa ya, kemudian kalau misalnya kosong kita ganti dengan mie sedap gitu. Ini bisa diisikan seperti itu. Jadi substitusi itu adalah barang pengganti yang memang untuk fungsi dan manfaatnya itu sama. Kemudian di sini nonaktif. Kalau nonaktif itu jadi berfungsi untuk ketika misalnya kita masukkan barangnya ini apakah dia aktif atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya di sini statusnya adalah, ya, berarti nanti barangnya itu tidak akan muncul atau memang sudah nonaktif gitu. Jadi makanya di sini kita bisa kosongkan saja atau kita tidak perlu isi atau misalnya kita isi saja Maaf, mhm, Bapak bisa diulangi lagi yang itu yang ya tidaknya itu yang ya nonaktif tadi. tidaknya. Ya, jadi, Iya. nonaktif ini, sebagai sebagai just info aja sih, Pak, bahwa misalnya contoh, kalau misalkan kita tulis ya, berarti di sini atas mesin cuci ini misalnya kita sudah tidak jual lagi atau misalnya barangnya memang sudah tidak ada gitu kan atau discontinue. Nah, Oh, di sini, kita isikannya itu, di keterangan itu adalah ya. Tapi kalau misalkan memang, kita masih jualan mesin cuci, itu bisa kita ketikkan tidak, gitu. Atau misalnya bisa dikosongkan pun nggak jadi hmm, masalah. Nanti kita bisa melakukan nonaktifnya itu ketika di persediaan barang dan jasanya saja bisa, gitu. iya. Oke, coba kita nah, mungkin di sini saya akan coba ilustrasikan bagaimana nanti caranya ya, Pak, ya, cara untuk mengimportnya. Jadi di sini kita bisa langsung pilih filenya, lalu kita bisa pilih Excel-nya, lalu kita open. Oke, lalu di sini kita bisa klik unggah. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada yang namanya konfirmasi impor data. Kalau misalnya memang Bapak baru pertama ingin mengekspor atau misalnya baru melakukan import, nah di sini kita bisa checklist. Karena fungsinya apa? Agar accurate dapat membaca terkait dengan update data yang dilakukan gitu kan. Seperti itu. Kemudian nanti kita bisa klik lanjutkan gitu. Jadi nanti di sini kita sudah mulai mengimpor data. Nah, seperti ini kan ada yang namanya data gagal gitu kan. Nah, kalau data gagal itu kenapa kita bisa buka terlebih dahulu, kemudian di sini kita bisa cek kira-kira gagalnya kenapa gitu. Nah, misalnya di sini cabang utama dan gudang ini, karena kan memang untuk settingan ini kan, tidak sama ya, makanya gagal gitu. Jadi kita nanti perlu, rubah terlebih dahulu. Nah, nanti perlakuannya ketika memang kita sudah perbaiki gitu kan, nah nanti kita bisa tutup lalu kita import lagi, tapi pada, dashboard tadi konfirmasi konfirmasi import data tadi, entar saya coba buka lagi. Ini. Pas konfirmasi data tadi kita tidak perlu untuk yang namanya melakukan, checklist. Entar sebentar, kita lanjut. Ini salah salah. Salah, entar sebentar. Oh, ini mau pemasok. Cari pelanggan. Barang dan jasa, oke. Import. Nah, nanti di tab ya ini item. Kita bisa unggah, kita lanjutkan. Nah, nanti di sini untuk konfirmasi datanya, kita tidak perlu untuk, checklist lagi gitu, karena nanti khawatir ketika kita checklist lagi, datanya nanti akan jadi double, gitu. Walaupun misalnya di sini kita unchecklist, Hmm, kemudian kita lanjutkan ada beberapa data yang gagal. Nah, data yang gagal itu merupakan data yang memang sudah ada di Accurate gitu. Jadi nanti Accurate akan, mengambil data itu yang memang belum ada gitu.
Itu nanti dengan catatan kalau misalkan kita import Oh, ada yang data gagalnya, seperti itu, Pak. Oke. Tapi untuk langkah siap, siap. awal ketika memang, masih kosong gitu kan, ini kita lakukan, atau checklist di sini, gitu. Lalu di sini kita juga bisa mencatatkan aset-aset tetapnya gitu kan. Nah, sebelum kita ke aset tetap ya kan, kita perlu membuat kategori asetnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama kan di sini kita bisa isikan nih, kategori asetnya misalnya seperti bangunan gitu kan atau kendaraan, contohnya seperti ini. Bangunan, gedung, kendaraan, dan lain-lain ini untuk kategori ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu di sini juga kita bisa masukkan ke aset tetap. Jadi untuk aset tetap ini kita juga bisa lakukan dengan dua cara, bisa manual atau bisa melalui import gitu kan. Nah, kalau misal manual kan kita tinggal isikan saja nih apa ya, terkait dengan informasi yang ada di sini. Kemudian, nah untuk di akun pengeluaran di sini kita akuinya sebagai ekuitas saldo awal gitu kan. Karena apa? Di sini Accurate akan mengakui atau akan ditampung dulu pada akun ekuitas saldo awal, bukan misalnya pembelian aset gitu. Jadi nanti untuk akun di sini kita isikannya adalah sebagai ekuitas saldo awal. Nah, kemudian nanti untuk nominalnya ini harus diisi dulu. Coba kita buka data yang sudah ada. Nah, seperti ini apa ya, jadi kan kita isikan nih misalnya laptop Toshiba gitu kan, kemudian untuk asetnya termasuk menggunakan metodenya gitu kan. Nah, lalu misalnya di sini nilai sisa itu bukan merupakan nilai yang apa tuh namanya tuh harga perolehannya atau harga belinya gitu kan. Jadi nilai sisa ini adalah misalnya Bapak beli laptop Toshiba ini 4 juta gitu kan. Kemudian kita ingin menyisakan nilai aset tersebut misalnya di angka 1 juta. Berarti kan kita isikan 1 juta di sini. Tapi kalau misalnya memang ingin dikosongkan pun ini juga tidak jadi masalah. Lalu nanti di tab info lainnya kita bisa isikan nih di kategori asetnya. Misalnya dia laptop Toshiba ini termasuk kategori asetnya apa gitu kan. Kemudian kalau misalkan di sini nilai pajak, kalau misalnya kita ingin melakukan perhitungan yang menurut dengan pajak, nah tinggal kita isikan saja kita checklist pajak. Lalu untuk kategorinya laptop Toshiba ini masuk ke golongan berapa gitu. Kemudian di sini di biaya lainnya itu atau pengeluaran, akunnya itu seperti yang saya bilang di awal, ini akan diakui atau ditampung sementara di akun ekuitas saldo awal dan juga nanti untuk jumlahnya adalah harga belinya gitu kan, kita ke pemasok atau misalnya kita beli ke toko gitu, lalu kita simpan. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya, atau misalnya ketika kita ingin melakukan import, kita langsung saja klik import di sini lalu import dari Excel. Nah, kaitannya juga dengan aset tetap itu kan, ada yang namanya biaya depresiasi atau penyusutan ya, Pak, ya. Nah, jadi untuk di Accurate ini kita tidak perlu untuk menghitung secara manual satu per satu gitu kan, berapa sih misalnya depresiasi per bulannya atau misalnya setelah diakumulasi per tahunnya berapa gitu kan. Nah, di Accurate ini sudah menyediakan satu fitur yang di mana kita bisa akses di modul perusahaan, kemudian di proses akhir bulan. Kita klik di sini. Nah, jadi tinggal kita pilih bulannya saja, bulan misalnya sekarang bulan Juni gitu kan, lalu tahunnya tahun berapa, lalu kita simpan saja. Jadi nanti atas penyusutan atau depresiasinya akan terhitung secara otomatis oleh Accurate Online dan nanti akan tampil pada laporan keuangan, baik di laporan laba rugi ataupun di laporan neraca, seperti itu. Kemudian fungsi proses akhir bulan juga apa? Jadi ketika misalnya Bapak menggunakan US dollar atau misalnya nilai mata uang asing, nah di sini juga, Accurate akan mencatat terkait dengan, biaya selisih kursnya berapa gitu. Jadi akan dibuatkan jurnal otomatis tanpa kita harus membuat ataupun menghitung gitu. Nah, untuk master data kira-kira ada yang ingin ditanyakan Pak sebelum kita coba ke fitur per fitur atau misalnya sesuai dengan kebutuhan Bapak? Kebutuhan langsung. Kalau Langsung untuk sesuai template kebutuhan aja, master Mas. datanya sudah ada ya Pak ya? Untuk template Eh, masternya belum ada. master datanya berupa Excel itu template-nya sudah ada, Pak? Belum sih, Mas. Oh, belum ada. Nanti Bapak bisa, download seperti yang tadi ya, Pak, ya, di, per masing-masing modul yang ada di sini.
gitu. Atau mungkin nanti bisa dikirimkan setelah sesi ini berakhir ya, Pak, ya? Boleh sih Oke. Mas. Kemudian kalau misalkan dari Bapak boleh diinformasikan, Pak, misalnya, perusahaan Bapak bergerak di bidang apa, kemudian nanti misalnya dari alur penjualan ataupun pembeliannya nanti seperti apa, boleh diceritakan, Pak? Silakan Pak Miko diceritakan. Di bidang retail sih Mas, apa namanya, mulai dari produksi garment juga, mulai dari produksi sampai akhirnya penjualan juga sih, kayak penjualan dari t-shirt, terus seperti itulah, baju gitu, pakaian. Oh, berarti Bapak bergerak di, ini apa ya, fashion ya, Pak, ya? Iya, Oke. Berarti ada memproduksinya kalau saya boleh tahu, Pak, untuk memproduksinya apakah dilakukan sendiri atau misalnya melalui pihak ketiga, Pak? oh dilakukan sendiri kalau produksinya. Oh, dilakukan sendiri ya, Pak, ya, baik. Nah, mungkin di sini saya akan coba, apa namanya, ilustrasikan juga ya, Pak, ya, bagaimana caranya gitu kan. Misalnya kayak baju-baju distro mungkin ya, Pak, ya? Iya, Oke. Nah, jadi untuk langkah pertama kan kita bisa membuat persediaan barang dan jasanya terlebih dahulu ya, Pak, ya. Di sini di persediaan, kemudian di barang dan jasa terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi kita di sini, membuat dulu nih, anggaplah misalnya di sini kita buatnya manual ya, Pak, ya. Misalnya berarti kan dari kaos biasa sampai dengan jadi kaos distro misalnya, Pak, ya, yang memang sudah disablon. Kemudian misalnya di sini kita isikan nih nama barangnya, anggaplah, kaos oblong. Nah, jadi nanti untuk di nama barangnya ini supaya lebih deskripsi atau lebih detail, nah di sini kita bisa isikan nih misalnya ukurannya L, kemudian warnanya apa, misalnya merah, kayak gini. Jadi nanti untuk, nama barangnya bisa didetailkan seperti ini ya, Pak, ya. Kemudian nanti di sini untuk bahan bakunya kita bisa checklist saja, biasanya di sini nanti akan muncul ketika kita mengaktifkan fitur add-on manufaktur, oke. Lalu untuk satuannya kita bisa isikan nih misalnya, isikan piece. Tapi kalau misalnya saya boleh konfirmasi, Pak, untuk penjualan atau pembeliannya Bapak, biasanya dalam satuan piece atau memang ada satuan lain? satuan piece semuanya Mas. Satu piece semuanya piece semua ya, Pak, ya? Oke. Oke. Nah, berarti nanti di sini untuk kategori barangnya pun kita isikan misalnya kaos. Nah, jadi untuk, yang kategori barang ini fungsinya adalah untuk kaos lagi, fungsinya untuk mengelompokkan, nama persediaan yang Bapak punya, kaos. Oke. Kemudian kita bisa isikan nih di sini ada yang namanya default di pembelian atau penjualan gitu kan. Nah, mungkin seperti yang tadi saya singgung di awal juga, kita bisa isikan nih default harga jual satuannya. Jadi kalau misalnya saya boleh tahu juga, Pak, untuk kaos oblong ini, apakah memang, dijual juga atau memang cuman khusus produksi, Pak? Jadi yang dijualin tuh hanya yang, sudah jadi, berupa sablon atau kaos distronya? Halo Mas. Iya, Pak? Iya. Jadi kalau di kita itu kan produksi sendiri ya Pak ya. Mhm. Kan stoknya ada stok bahan, ada stok aksesoris, kayak gitu-gitu dimasukin juga Pak ya. Iya betul, semuanya dimasukkan, Ada Pak. ya Pak ya di sini ya. Ada, iya. Jadi misalnya seperti stiker atau gantungan kunci yang memang itu kan, diberikan ke apa, customer itu semuanya dimasukkan juga di persediaan barang dan jasa. Oke, biasanya kan kita transaksinya kan lewat Shopee ya Pak ya. Iya. Oh, Jadi penjualannya Bapak lewat stoknya, Shopee? iya. Jadi gimana? Misalkan stoknya itu ini hanya mengurusi stoknya saja atau sama penjualannya Pak? Apa gimana? Oke, kalau di Jual Accurate beli. jadi kalau misalkan memang, tadi kan Bapak berarti penjualan ini, semuanya 100% lewat dari marketplace semua atau memang ada Ada sih Pak, ada yang manual? beberapa. Jadi ada wholesale kayak gitu. Kan butuh yang tadi ya, butuh database klien tadi ya, kalau kalau nggak salah ya. Iya. Sing wholesale. Tapi kalau Shopee ini berarti gimana ya? Nanti Oke. yang bisa ke cover Accurate gimana? Berarti kalau misalkan stoknya juga dimasukin Accurate, otomatis kan kita nginputnya 2 kali Pak ya. Di Shopee juga di sini juga ya.
Apa gimana, Pak? Iya, oke. Oke, jadi memang kalau untuk penjualan yang di Shopee mungkin setelah ini ya, Pak, ya. Nanti kita coba, apa namanya, coba kita jelaskan. Jadi kalau misalnya memang Bapak menggunakan, apa namanya, marketplace tadi, misalnya seperti Shopee gitu kan. Ya, Nah, jadi nanti yang kita masukkan di Shopee itu pastikan juga, apa namanya, di sini kan kita ada yang namanya kode barang ya, Pak, ya, kode barang. Jadi ya. jadi nanti untuk di-accurate itu ketika misalnya kita menggunakan Shopee, kita tidak perlu lagi untuk menginputkan secara manual. Artinya tinggal kita tarik saja data penjualan yang ada di Shopee, lalu nanti Accurate akan, mencatat terkait dengan penerimaan ataupun mengurangi stoknya secara otomatis, seperti itu. Nah, mungkin nanti di sini setelahnya, kita akan coba ya, Pak, ya, mungkin kita mulai dari, Kalau memasukkan barang dan iya, apa, Pak? kalau masukin ke Shopee-nya tetap manual kan, Mas, ya? Iya, manual, Pak. Kalau misalkan ada yang laku baru bisa dimasukkan ke Accurate ya, Pak, ya? Iya, tapi nanti kalau untuk, tarikan data Kalau penjualannya kita bisa sesuaikan sih, Pak. kalau misalkan gini, Pak, kan barang yang dikirim kan belum tentu dibeli kan, Pak, ya? Bisa ada Mhm, retur, ada gagal mhm, kirim apa macam-macam. Nah, itu gimana, Pak? oke, oke. Nah, jadi sebenarnya ketika kita coba mungkin kita langsung buka saja ya, Pak, ya, di sini. Di SmartLink, jadi, di sini kita bisa menghubungkan atau mengintegrasikan terlebih dahulu, apa namanya, marketplace-nya. Oke. Di sini di menu penjualan, kemudian di SmartLink e-commerce. Lalu di sini kita bisa isikan nih, nama tokonya gitu kan, misalnya dari, Iya. Oh, iya, iya. Shopee gitu kan, ya kan. Nanti kita bisa isikan nih misalnya namanya ini, boneka 2. Nah, pastikan nanti nama tokonya sama ya, Pak, ya, sesuai yang ada nama di Shopee. Kemudian untuk penjualan cabang dan departemen nanti ini akan muncul Hmm. kita mengaktifkan fiturnya. Nah, lalu nanti di sini kita bisa isikan nih, kedengeran nggak ya, Pak, ya, suara Iya, suara dengeran, Pak. yang lagi telepon? Dengeran. Kedengeran ya, Pak, ya? Iya. Mmm, ya kebetulan hari ini saya lagi WFH, kebetulan lagi di rumah, lagi rame. Oke, tapi keganggu nggak ya, Pak, ya, kalau misalkan memang ini nanti saya Enggak, coba enggak. oh nggak ya, Pak, ya? Oke, berarti kita masih bisa lanjutkan ya, Pak, ya? Ya kalau diusir dulu nggak apa-apa sih, Pak, itu, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini untuk yang di kas atau bank kemudian saldonya ini kita bisa isikan nih, entar dulu deh coba saya ini ya. Oh, Masnya saldo Shopee ya, Pak, ya? Mungkin kompor gas. Hmm? Oke, kita lanjut lagi ya, Pak, ya. Nah, jadi untuk di kas dan bank ini kita, bisa pilih nih. Jadi misalnya atas, penjualan atau penerimaan yang ada di Shopee ini, uangnya itu nanti akan kita simpan di mana nih. Contoh misalnya, di, Bank BCA gitu kan, atau misalnya di OVO itu bisa kita, setting di sini ya, Pak, ya. Jadi nanti untuk penambahannya kita bisa lakukan sesuai dengan kebutuhan. Kayak gini kan misalnya saya buat kas Tokopedia, berarti nanti Bapak bisa buat misalnya kas Shopee gitu kan, kayak gitu. Ini bisa Itu disesuaikan dengan setiap kebutuhan. transaksi, Pak, atau Kalau di sini nggak perlu sih, Pak. Jadi untuk integrasi awalnya saja, jadi hanya satu kali saja. Selebihnya nanti kita tinggal import-import saja, seperti itu. Kita tarik data oh, yang ada di Shopee, lalu kita, masukkan ke Accurate-nya gitu. itu langsung bisa connect ya, Mas, ya? Langsung bisa Langsung bisa otomatis ya? iya, bisa connect, Pak. Tapi nanti untuk, apa namanya, jadi kalau untuk di SmartLink e-commerce ini dia semi otomatis ya, Pak, ya. Jadi untuk SmartLink-nya kan kita integrasikan hanya sekali. Jadi nanti untuk, pencatatan di akhirnya itu kita tarik, laporan yang ada di Shopee-nya, lalu nanti kita bisa lakukan import di penjualan, kemudian di faktur penjualan. Di sini kita bisa klik daftar tabelis yang warna hijau ini, lalu kita bisa import data, lalu pilih Shopee.
Jadi nanti datanya kita bisa, import di sini ya, Pak, ya. Jadi nanti secara otomatis atas, apa namanya, penjualan yang ada di Shopee, dia juga akan masuk ke Accurate Online. Termasuk misalnya akan mengurangi stok juga yang ada di, Accurate-nya gitu. Yang penting harus sama tadi, Pak, ya? Iya, yang penting sama. Harus sama Yang anunya tadi ya? iya, nama toko dan juga nomor SKU atau nama barangnya itu sesuai ya, Pak, ya. Misalnya, apa namanya, coba kita buka lagi persediaan barang dan Oke. jasanya di sini. Hah? Nah, nanti nomor yang ininya sama nih, Pak. Misalnya kita jual anti-gores iPhone 5, berarti kan di sini harus kita samakan kode yang ada di Accurate Iya. dengan kode yang ada di Shopee ini sama, gitu. Terus misalkan kalau ada retur itu gimana, Pak? Oke, kalau misalnya ada retur, mungkin baiknya seperti ini, Pak. Jadi ketika di Smartlink e-commerce ini, kan untuk import penjualan berstatusnya ini kan kita bisa pilih ya, Pak, ya. Jadi ada yang selesai sama yang semua status. Kalau misalkan selesai, ini kan apa namanya, hanya transaksi yang memang sudah dibayarkan dan memang sudah diterima oleh, pelanggan gitu kan. Jadi memang pada intinya itu barangnya sama dia tuh sudah melakukan pembayaran aja gitu kan. Aman-aman aja gitu. Tapi kalau misalnya memang semua Oh, bisa ke status hmm? Kenapa, Pak? bisa ke-track, Pak, ya? Langsung ya? Iya iya. Jadi nanti kalau misalnya memang jadi Harusnya kita sesuai dengan ekspor dari Shopee, ekspor ya, dari Shopee kan? mhm, Kita ekspor dari Shopee, terus dimasukkan ke Accurate, ini dicentang yang cuma selesai aja, nanti ketemunya di Accurate yang kedetek cuma yang selesai aja, Pak. iya Gitu yang ya. cuma selesai saja, Pak, betul. Nah, Tapi ini kalau ngesportnya dari Shopee yang di mana, ya, Pak? Saya biasanya ini sih di ekspornya di Shopee. di daftar penjualannya, Pak, ya. Kan kalau di itu kan di pengaturannya kemudian pengen tahu penjual saya kebetulan di Nah, sini saya nggak ada contoh itunya sih, Pak, ya. Nggak punya contoh itu tarikan penjualannya. perlu kan ini? Usah, Pak. Jadi nanti di apa namanya, di Shopee itu kita bisa tarik data penjualannya, misalnya yang kita ingin import misalnya setiap hari, per tiap harinya, atau, per tiap minggu, atau misalnya tiap bulan gitu kan, itu bisa dilakukan gitu. Tapi kalau Oh misalnya di iya, sini Pak. kita pilihnya yang semua status gitu kan, berarti termasuk yang dalam pengiriman, packing gitu kan, kemudian memang sudah dibayarkan, semuanya nanti akan masuk juga ke Accurate. Jadi nanti tinggal Bapak sesuaikan saja, apa namanya, ingin yang memang cuman selesai saja atau misalnya yang semua status gitu. Kalau semua status kan nanti berarti yang dalam pengiriman, pengemasan, atau misalnya sudah dibayarkan gitu kan, ini nanti akan tampil juga di Accurate Online. Kemudian di sini ada yang namanya ongkir dan fee. Nah, ongkir dan fee ini biasanya digunakan, apa namanya, untuk, kalau misalnya kita menggunakan jasa pihak ketiga, contoh misalnya seperti JNT, JNE, kemudian, lain-lain gitu kan, ini kita bisa checklist di sini. Kemudian nanti kita bisa isikan nih untuk akunnya ini kita akan, simpan sementara ke mana gitu kan. Karena kan memang ini sifatnya hanya sementara saja kan, gitu kan. Kemudian nanti di sini, nah di apa namanya di Shopee atau di Tokopedia itu kan pasti ada yang namanya biaya layanan ya, Pak, ya, layanan e-commerce-nya itu. Nah, di sini kita bisa checklist ya, kalau misalnya memang ada, kemudian ini persentasenya berapa, berapa persen, lalu kita isikan nih, apa namanya, akun yang memang akan menampung biaya layanannya itu. Tapi kalau misalnya memang di sini tidak di-checklist pun, nanti, yang akan masuk itu adalah, penerimaan atau total yang memang, penerimaan bersih dari Shopee gitu. Jadi setelah dikurangin biaya admin dan lain-lain, gitu. Oke, kemudian di lainnya ini kita tinggal pilih nih gudang penjualannya. Jadi kita setting dulu gudangnya yang akan berkurang nantinya gudang apa, misalnya gudang di Jakarta, lalu di sini Maaf Mas, bisa diulangi penjualan patah-patah atas soalnya. pelanggannya itu kita pilih aja sesuaikan pelanggan yang ada di e-commerce, Mas, maaf bisa diulangi soalnya patah-patah. gitu. Lalu kita simpan. Halo, Nah, jadi nanti untuk integrasinya kurang lebih seperti itu ya, Pak, ya. Mas?
Bisa diulangi nggak? Jadi Soalnya di sini patah-patah untuk di barusan. Smart Link E-commerce ini hanya dilakukan hanya 1 kali. Oh, yang mana, Pak? Mulai dari mana, Pak? Ya, dari awal yang ini, yang tab lainnya ini. Dari awal patah-patah soalnya. Halo? Halo, halo. Iya, boleh, Pak. Jadi nanti entar coba saya ganti sinyal dulu deh. Cek sebetulnya apa ya? Sampai Rono boga. Oke, cek suara saya masih putus-putus nggak ya, Pak, ya? Mana? Wis saiki anu ae. Blonjo. Halo? Anu gutung ae. Halo, halo, Halo? Mas. Halo ya? Suara saya masih jelas, Pak? Udah, Mas. Oh, sudah. Udah. Oke. Oke. Nah, di sini di tab Pak. lainnya itu ya. Iya, nggak usah lanjut, Pak, lanjut. Oke. Nah, di sini di tab lain ini kita bisa isikan di gudang penjualan ini kita bisa pilih nih. Jadi nanti ketika kita melakukan proses impor itu pasti kan ada stok yang berkurang ya, Pak, ya, karena kan sudah terjadi penjualan. Kita setting nih nanti akan menguranginya di gudang mana gitu kan. Seperti ini. Kemudian di sini kita bisa pilih nih untuk penjualan atas pelanggannya itu kita sesuaikan saja pilih sesuai pelanggan yang ada di e-commerce, lalu kita klik simpan gitu. Jadi untuk di Smart Link e-commerce ini kita hanya lakukan 1 kali saja, selebihnya nanti kita tinggal tarik data yang ada di Shopee, lalu langsung kita lakukan impor saja di sini. Jadi nanti kita tidak perlu lagi untuk melakukan pencatatan manual, tinggal kita impor saja lalu dari Shopee di sini. Jadi nanti tinggal kita impor saja di sini. Gitu, pilih filenya. Jadi nanti atas stok nanti dia akan berkurang otomatis dan juga atas pencatatan penerimaan uangnya pun akan tercatat secara otomatis gitu. Kalau di gudangnya dulu gimana, Pak? Soalnya kayaknya kalau Shopee terlalu Pak, terlalu ribet kayaknya. Detail gitu ya. Di gudang yang gimana, Pak? Halo ya, Pak? Kalau di gudangnya jadi yang dibutuhkan kan pencatatan uang keluar masuk ya kan, Pak, ya. Pencatatan uang keluar masuk. Iya. Tapi yang Shopee nggak usah dimasukkan, misalkan kan gini aja. Misalkan kalau kita narik uang ya udah dimasukin ke Akuret, narik dari Shopee misalkan 60 juta gitu aja. Nanti dibuat belanja hari ini berapa juta. Itu aja, Pak. Jadi ini aja. Enggak sampai ke penjualan. Oh gitu. Oke. Ya, kayaknya bingung ya, Pak. Nah, yang butuh dibenerin banget sih sekarang di gudang sih, Pak. Di gudangnya, oke. Berarti misalnya kalau penjualannya tetap Bapak mau inputkannya manual atau memang tetap Kayaknya nanti bakalan diinput. Cuman kayaknya sekarang lebih ke pencatatan keuangannya dulu sih, Pak. Belanja-belanjanya ya. Iya, Oke. kalau penjualannya kayaknya kan udah ada Shopee, udah ada Big Seller juga kayaknya masih oke lah. Misalkan kita beli bahan nih, Pak, bulan ini segini gitu loh, Pak. Oke. Jadi kaos misalkan belanja bahan 100 juta bisa jadi kaos. Iya. 10.000 misalkan gitu ya, Pak. Oke, Nanti boleh, Pak. diambil bahannya masuk ke gudang Shopee beda lagi gitu, Pak. Oke. Nah, jadi biar nggak terlalu inilah, Pak. Oke, paham, Pak. Nah, berarti kan tadi kalau tadi dari sisi penjualan ya, kemudian nanti kalau misalkan Bapak ingin melakukan pembelian gitu kan, di sini kita bisa lakukan di modul pembelian ya, Pak, ya, di sini. Nah, kalau misalnya untuk alur pembelian Bapak kira-kira seperti apa ya, Pak, ya? Misalnya apakah di PO terlebih dahulu atau seperti apa? Ada yang PO, ada yang langsung ready. Berarti Ya, itu aja dua. Ada yang untuk PO, ada yang pembayarannya ready. itu apakah Bahannya tempo atau cash? ada yang tempo, ada yang cash. Oke. Di sini saya akan coba dulu ya, Pak, ya, misalnya Jadi nanti melalui PO nama terlebih. suppliernya ditaruh mana, Mas?
Nama suppliernya tadi kita bisa inputkan di pembelian kemudian di pemasok, Pak. Di sini. Oke, oke. Kita inputkan dulu ya nama pemasoknya gitu. Nanti kalau misalnya sudah, nah kita bisa langsung ke modul pembeliannya gitu. Oke, oke. Oke, nah di sini untuk langkah awal adalah kan kita ke pesanan pembelian terlebih dahulu nih. Jadi kalau misalnya kita melakukan PO ke pemasok, nah di sini kita bisa isikan nih nama-nama di sini dia akan muncul ketika misalnya kita sudah melakukan proses impor atau sudah memasukkan datanya di pemasok gitu kan. Contoh misalnya Asmus gitu kan. Kita ganti misalnya IDR. Lalu di sini kita bisa pilih nih misalnya kaos belum ada. Coba di sini udah kayak di pembelian kaos. Oke, ada. Misalnya kita bisa isikan di sini. Misalnya kita beli kaos oblong gitu kan. Jadi nanti bisa disesuaikan ya Pak ya. Jadi untuk penamaan barangnya pun yang kita beli bisa disesuaikan misalnya kaos warna biru, kaos warna apa itu bisa Misalkan disesuaikan. bahan Pak, bahan combat gitu. Coba contohin, Mas. Berupa kainnya atau berupa Kain, Pak. kainnya. Berarti kalau itu kita bikin dulu nih apa namanya nama barang dan jasanya. Nama barang dan jasa. Ya, kain. Berarti di sini kita isikan bahan baku. Kalau untuk kain ini diisinya apa ya Pak? Dalam satuan meter atau apa? Satuan kilo. Oh, kilo. Iya, kilo. Kain kilo. Kemudian kita bisa isikan nih harga belinya. Misalnya belinya juga dalam satuan kilo ya Pak ya? Kilo Pak, iya. Misalnya harga belinya, anggaplah misalnya per kilo itu kira-kira berapa ya Pak per kilo ya Pak? 120.000 misal. 120.000. Oke, misalnya seperti ini. Kalau misalnya penjualannya apakah dikenakan pajak Pak? Itu kan kayaknya kilo Mas. Tapi minimal belinya 1 roll. Jadi 1 roll itu estimasi 25 kilo. Itu gimana Pak? Oke. Berarti kita pakai roll juga. Roll. Kita bikin lagi di sini. Satu rollnya 25 kilo. Beda-beda Pak ya? Ada yang 25, ada yang 24, ada yang 27. Itu gimana Pak? Oh, beda-beda ya Pak ya? Beda-beda. Oke, nanti kalau tapi kalau pada umumnya itu biasanya lebih banyak yang apa ya Pak? 25 atau bisa ini? 25 sih. 25, oke. Nanti kalau misalnya mau seperti itu, kita bisa isikan saja nih Pak, misalnya 25, tapi nanti misalnya kita beli dalam 27 kilo, nah berarti nanti kita bisa edit di PO atau misalnya ketika kita bisa ganti juga di faktur pembeliannya. Gitu. Oke, coba gimana Mas? Berarti kita belinya juga dalam satuannya mungkin roll ya Pak ya? Roll ya, coba roll. Oke, misalnya satu roll ini anggaplah misalnya berapa ya? Mungkin 2.500.000 ya Pak ya? Ini sebagai contoh aja ya Pak ya? Karena satu roll itu kan 25 kilo ya. Kemudian di sini kita masukkan nih saldo. Nah, di sini kita kosongkan dulu nih saldonya masih 0, lalu simpan. Kemudian misalnya kita ingin nih melakukan pembelian barang dan jasa gitu kan. Berarti di sini kita bisa ke modul pembelian, kemudian ke pesanan pembelian. Di sini kemudian kita isikan nih kain. Nah, di sini misalnya kita belinya berapa nih? Berapa roll? Misalnya 2. Oke, misalnya kita klik lanjut. Oke. Karena kita klik lanjut. Nah, lalu misalnya di tab info lainnya kita bisa isikan untuk syarat pembayaran dan lain-lainnya gitu kan. Kalau misalnya kita dikenakan pajak kita bisa checklist di sini, tapi kalau misalnya memang tidak kita bisa saja. Halo, Mas. Ya, Pak. Kan setiap datang misalkan kita belanja 100 roll kan, misalkan. Belanja 100 roll. Masalahnya gitu nggak bisa di rata-rata, Mas. Jadi isinya harus misalkan saya pengennya masukinnya ke accurate juga 24,05. Kalau misalkan dikali gimana? Oh, bisa. Misalkan 1 kilo 125.000. Nah, kita belanjanya 1 roll itu isinya 27,5 kilo misalnya. Itu gimana?
Oke, berarti kita coba ganti jadinya per kilo ya, Pak, ya? Per Mhm. kilo saja. Berarti harganya berapa? Anggaplah misalnya 100. 120.000. Iya, Tapi heeh. misalnya kita belinya 24,7. Oh. Oh, iya. 6,7 kayak gini. Nah, sip. Kayak Bener ya? gini ya, Pak, ya? Oke, berarti tetap kilo, Pak, ya? Ya mungkin, enaknya dalam kilo, Pak, kalau misalnya memang beda-beda sih, gitu. Oke. Oke, lalu nah di sini kalau misalnya memang ada biaya lainnya kita bisa isikan, tapi Ongkir kalau gitu, Pak, misalnya ya? nggak ada, misalnya kayak biaya ongkir dan lain-lain nih kita bisa isikan di sini. Ya kan, misalnya ongkir, oh belum ada. Coba cari yang lain, misalnya beban lain-lain. 10.000 misalnya, 100.000. Nah, kalau di sini kalau misalnya kita checklist alokasi ke barang, nah berarti nanti ya yang 100.000-nya ini akan menambah daripada HPP kita, beli kain tadi. Misalnya awalnya adalah Oh, iya, iya, iya. 2,9 juta, jadi misalnya ditambahin 100.000 jadi 3 juta. Dan juga nantinya kan akan menambah juga dari HPP gitu. Misalnya, harga belinya 32.000 jadi misalnya 32.500 gitu. Kalau misalnya kita tidak unchecklist, nah ini akan diakui sebagai biaya operasional atau biaya lain-lain. Ini disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, kemudian kita bisa klik lanjut atau simpan. Kan di sini kan kita baru melakukan PO ya, Pak, ya. Nah, kemudian misalnya di sini kita terima barang nih. Kalau misalnya terima barang itu pernah yang memang parsial nggak ya, Pak? Atau Iya, iya, misalnya Pak. parsial ya? Pernah ya? Iya, pernah. Sering, Pak. Memang parsial Hmm, memang biasanya. oke. Berarti kalau misalnya memang seperti itu kan kita bisa langsung ke penerimaan barang. Kemudian di sini kita bisa isikan nih, nama pemasoknya. Lalu kita isikan nih nomor terimanya. Biasanya kan, ketika kita melakukan penerimaan barang itu ada nomor surat jalannya ya, Pak, ya. Kita Iya. bisa isikan dengan kebutuhan. Lalu di sini kita bisa klik ambil, lalu kita ambil dari pesanan. Kita klik di sini nomor PO-nya. Nah, di sini kan kita lanjut dulu nih. Kemudian misalnya yang datang berapa barangnya. Kita klik di sini, lalu kita ganti di sininya. Misalnya baru 15 kilo. Kita ganti ya ingin disimpan di gudang mana nih. Misalnya di gudang utama. Oke, kemudian kita klik lanjut. Karena ketika kita sudah melakukan penerimaan barang atau kita sudah membuat faktur, barangnya ini sudah masuk otomatis ke Accurate, gitu. Lalu di sini kita langsung, simpan. Atau misalnya kalau untuk fakturnya itu biasanya itu, digabung atau memang parsial juga ya, Pak? Parsial. Parsial, Pak. Kalau faktur juga tetap parsial ya, Pak? Misalnya kita mesennya 20, sekian, itu dihitungnya parsial ya, Pak? Tetap ya? Iya. Oke. Berarti kalau misalnya memang dari penerimaan barang, kita bisa langsung ke faktur di sini. Karena kan biasanya ketika kita melakukan penerimaan barang, berbarengan juga dengan, faktur ya, gitu kan. Nah, di sini kan dia akan mengarah ke faktur pembelian, lalu kita isikan nomor fakturnya. Nah, kemudian kalau misalnya kita melakukan, pembeliannya secara kredit, cukup kita simpan saja. Tapi kalau misalnya memang kita melakukan pembayarannya itu secara tunai, kita bisa langsung proses, kemudian pembayaran. Bedanya seperti itu. Lalu kita simpan. Nah, lalu nanti kalau misalkan, barangnya datang lagi bagaimana? Itu caranya yang sama, kita langsung ke pembelian, lalu ke penerimaan barang. Nah, lalu di sini kita tarik lagi, nama pemasoknya. Kita ganti. Ambil lagi, lalu pesanan, lalu kita tarik PO-nya. Nah, jadi nanti di sini dia akan, langsung, sisanya yang belum kita terima, 9,8 kilo lagi. Lalu kita ke faktur lagi. Nah, lalu isikan nomor fakturnya, lalu simpan. Oke, faktur udah diisi. Kurang lebih seperti itu ya, Pak, ya. Nah, nanti kalau misalnya kita ingin melakukan pembayaran, kita bisa langsung ke pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Kita pilih saja nama pemasoknya siapa, misalnya tadi Dreamline tadi.
Kemudian di sini kita bisa pilih nih, kita ingin melakukan pembayarannya melalui apa, apakah kas atau misalnya melalui transfer melalui Bank Mandiri atau, misalnya yang lain, bisa kita isikan. Kemudian untuk metode bayarnya kita bisa isikan misal melalui transfer, lalu kita klik ambil. Nah, jadi nanti di sini kalau misalnya kita ingin bayar keduanya kan berarti kita checklist ya. Tapi kalau misalnya memang kita ingin melunasinya hanya salah satu, kita pilih saja yang ingin dibayar. Kita checklist satu, lalu kita klik lanjut. Kalau misalnya pembayarannya full payment atau misalnya sebesar 1.276, kita klik saja hitung nilai pembayaran seperti ini. Atau kalau misalnya kita melakukan pembayaran secara cicilan, kita Halo? Halo? Halo, halo? Halo, Mas? Kira sih hilang kok ya? saja nomor. Nah, Halo, Mas. halo Pak. Mohon maaf bisa diulang lagi soalnya tadi putus. Oh, putus ya. Iya. Oke, nah kita ulang lagi ya Pak ya. Dari pembayaran pembelian. Oke, kalau misalnya kita ingin melakukan pembayaran pembelian, nah di sini kan kita bisa ke modul pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Nah, jadi misalnya anggaplah kita ingin membayar hutang kita gitu kan, hutang dari kita beli kain. Di sini kita bisa isikan saja nih, misalnya pembayaran kemana, contoh Dreamline Ltd tadi sebagai pemasok tadi kain gitu kan. Kita isikan misalnya di sini untuk banknya maksudnya kita ingin melakukan pembayaran melalui apa? Apakah misalnya kas atau misalnya melalui transfer melalui Bank Mandiri gitu kan. Kita bisa isikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu untuk metode bayarnya kita ganti jadi transfer bank, lalu kita klik ambil. Nah, di sini kan berisi terkait dengan nomor faktur yang memang belum lunas ya gitu kan. Kalau misalnya kita ingin bayar semua, kita checklist semua. Tapi kalau misalnya memang kita ingin bayar salah satunya saja, kita checklist salah satunya saja yang memang ingin dibayar. Misalnya yang 1.276. Nah, kalau misalkan bayar di sini apakah Bapak bayarnya secara parsial juga atau memang bayarnya langsung full payment ya, Pak? Waduh. Ya. Kalau misalkan kita bayarnya secara full, berarti kan kita bisa klik hitung nilai pembayaran di sini ya Pak ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan pembayarannya secara parsial atau cicilan, kita tinggal ketikkan saja nominalnya. Misalnya 600, lalu klik distribusi nilai pembayaran. Lalu kita simpan. Kalau misalnya kita melakukan pembayarannya secara cicil, tapi kalau misalnya memang kita bayar full payment, kita klik saja di sini hitung nilai pembayaran 1.276. Misalnya kita klik simpan. Gitu. Oke, Pak. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Iya. Kita simpan. Oke. Kemudian di sini kita bisa lanjut lagi untuk misalnya memproduksi barang ya Pak ya. Oke. Jadi untuk memproduksi barang itu kita bisa lakukan di modul persediaan, kemudian kita bisa menggunakan nih beberapa modul, di antaranya ada pekerjaan pesanan, kemudian penambahan bahan baku, dan penyelesaian pesanan. Jadi di sini Bapak bisa menggunakan fitur job costing yang memang ada di Accurate Online. Nah, di sini kita bisa langsung ke pekerjaan pesanan. Oke, kemudian kan kita bisa isikan nih tanggalnya, lalu di sini kita bisa pilih nih barang-barang yang memang kita perlukan untuk memproduksi barang. Contoh misalnya kain tadi gitu kan, kita pilih nih kain. Kain di sini. Nah, di sini kan stoknya sudah ada ya Pak ya sebesar 24,8 kilo. Nah, yang kita gunakan ini misalnya berapa kilo? Contoh misalnya 2,8 gitu kan. Kita bisa klik lanjut. Oke, lalu di sini di biaya lainnya kalau misalkan memang ada termasuk misalnya nanti ada
jasa sablon atau misalnya lain-lain, semuanya kita masukkan di sini gitu kan. Termasuk misalnya kayak label ataupun misalnya kancing, semua dimasukkan ke sini. Lalu misalnya ada biaya lainnya kita bisa isikan di sini. Misalnya biaya lain-lain atau cost gitu kan, seperti biaya listrik atau misalnya biaya jasa harian, semua kita masukkan di sini. Contoh misalnya kita masukkan di beban lain-lain. Kita isikan misalnya sebesar 100.000. Lanjut. Oke. Lalu nanti di tab info lainnya kita bisa isikan nih untuk akun pekerjaannya. Misalnya kita isikan persediaan dalam proses. Oke, kurang lebih seperti ini ya Pak ya. Jadi nanti untuk di pekerjaan pesanan, semua barang-barang yang memang diperlukan atau misalnya biaya kos yang terjadi di Accurate, semuanya dimasukkan di pekerjaan pesanan. Lalu kita simpan. Oke. Nah, setelah kita misalnya memasukkan barang-barang ataupun kos yang memang sudah terjadi gitu kan, kita bisa lanjut lagi. Di sini ada yang namanya penambahan bahan baku. Jadi penambahan bahan baku ini digunakan ketika misalnya ketika kita memproduksi ada barang yang memang kurang. Contohnya misalnya kita ingin memproduksi 100 baju gitu kan, tapi misalnya kainnya kurang. Di sini kita bisa melakukan penambahan bahan baku dengan cara kita klik aja nomor pekerjaan atau kita tarik, lalu di sini kita pilih kain. Oke. Seperti ini kita tambahkan, nah simpan. Misalnya setelah proses produksi sedang berjalan dan kemudian misalnya keesokan harinya sudah jadi, berarti kan kita akui sebagai kaos distro misalnya memang benar-benar udah jadi dan memang layak untuk dijual. Berarti kita bisa ke persediaan lalu ke penyelesaian pesanan. Nah, di sini kita tarik nomor pekerjaannya. Nah, di sini yang kita pilih adalah barang jadinya. Misalnya baju sablon atau baju distro bisa disesuaikan. Jadi di sini untuk alokasinya pun sudah terhitung otomatis gitu kan. Atas misalnya tadi biaya kos 100.000 sama misalnya kita menggunakan 3,8 kilo kain gitu kan. Semuanya udah otomatis. Nah, kemudian di sini kita ingin simpannya di gudang mana? Misalnya kita pilih jadi gudang utama. Oke. Lalu di sini kita pilih nih kuantitinya berapa. Anggaplah misalnya kita dapatnya 100. Lanjut, nah lalu simpan. Kurang lebih untuk proses produksinya seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk memastikan di sini apakah barangnya sudah masuk, kita cek di barang dan jasa, lalu ke daftar list tabel yang warna hijau, lalu kita buka baju. Nah, baju di sini dia sudah masuk ya Pak ya, sebesar 100. Nanti untuk HPP-nya pun dia akan terhitung secara otomatis. Gitu. Kita cek di mutasinya. Nah, di sini kurang lebih seperti itu, Bapak. Iya. Oke, untuk proses produksinya. HPP-nya yang mana ya, Mas? HPP-nya kita coba buka lagi. Baju. Saldo. Nah, di sini ada yang namanya nilai satuan. Nilai satuan ini adalah HPP per bajunya. Kalau yang di sini adalah beban pokok secara keseluruhannya. Itu. Di sini nilai satuan HPP per baju atau misalnya nilai secara keseluruhan sebesar 637.200 dibagi 105 hasilnya segini. Gitu. Iya, iya. Oke, jadi otomatis ya. Oke, untuk produksi udah, kemudian untuk pembelian oh iya, tadi kan ada yang namanya job costing ya Pak, itu kan ada biaya kos ya Pak ya. Nah, kemudian kalau misalnya memang ada kos itu, kita harus lakukan pembayaran gitu kan, yang dimana bisa dilakukan di kas dan bank, lalu ke pembayaran. Di sini kita bisa pilih nih kas dan banknya ini kita ingin melakukan pembayaran melalui apa. Contoh misalnya Bank Mandiri gitu kan. Kemudian kita pilih nih nama akun tadi apa misalnya lain-lain. Dan lain-lain. Misalnya tadi 100.000 kan yang tadi kita keluarkan. Kita klik lanjut.
Oke, lalu simpan. Karena kenapa? Kalau misalkan kita tidak, lakukan di pembayaran, jadi nanti yang, tadi kan beban lain-lain itu kan kita akunya sebagai beban ya kan. Nah, kalau misalkan kita tidak, lakukan di sini atau kita tidak lakukan pembayaran, beban tersebut nanti akan menambah laba kita, gitu. Jadi makanya perlu dilakukan, pembayaran gitu. Seperti itu. Kira-kira dari Bapak ada yang ingin ditanyakan, Pak? Enggak ada sih, Mas. Ada, oke. Oke. Nah, ya, mungkin kita bisa lanjut ya, Pak ya. Ya, lanjut dulu deh, Mas. Oke, nah di sini ada yang namanya buku besar. Nah, buku besar ini ada yang namanya pencatatan beban. Nah, kalau pencatatan beban ini artinya kita baru mencatatkan bebannya saja. Karena di sini kita masih akuinya sebagai hutang gitu kan. Iya. Ya, jadi di sini kita akui dulu sebagai misalnya hutang. Jadi di sini kalau penyertaan bebannya itu kita belum mengurangi kas atau bank yang kita punya. Tinggal kita isikan saja misalnya kita ingin bayar listrik gitu kan. Listrik misalnya. Nominalnya berapa? Anggaplah misalnya 100.000. Nah, lalu untuk tanggal jatuh temponya kapan? Misalnya kita akan bayarkan setiap tanggal 5 Juni 2022. Oke. Misalnya seperti ini. Lalu kita simpan atau misalnya kita ingin berikan catatan di sini bisa. Misalnya pembayaran listrik bulan Mei. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kita simpan. Nah, nanti untuk pembayaran ini misalnya ketika sudah jatuh tempo di mana? Nah, di sini juga mungkin saya akan perlihatkan juga yang namanya dashboard. Nah, jadi di sini ada yang namanya kegiatan mendatang. Jadi di sini akan muncul ketika misalnya ada piutang, piutang, hutang ataupun misalnya pembayaran beban yang memang akan jatuh tempo gitu kan. Kita klik di sini. Nah, jadi nanti akan seperti ini. Jadi misalnya ada jatuh tempo pembayaran atau misalnya jatuh tempo pembayaran beban gitu. Jadi di sini akan mereminder kita bahwa kita masih memiliki kewajiban yang memang harus diselesaikan. Misalnya contoh pelunasan hutang atau misalnya pembayaran gaji gitu kan seperti itu. Nah, kemudian nanti di sini kita bisa isikan nih di kas dan bank gitu kan. Kita klik di sini, kemudian pembayaran. Misalnya sudah jatuh tempo nih bayar listrik. Nah, di sini kita misalnya ingin menggunakannya secara tunai atau misalnya melakukan pembayarannya tunai. Kita pilih kas, lalu kita di sini klik ambil, langsung dari pencatatan beban. Kita pilih beban mana yang ingin kita bayar, lalu kita klik lanjut, lalu simpan. Nah, nanti di sini akan hilang nih kalau misalnya kita refresh. Nah, hilang. Gitu. Kemudian di sini juga ada yang namanya pencatatan gaji. Nah, kalau pencatatan gaji biasanya kan kita membuat itu kan rutin ya, Pak, ya, setiap bulannya gitu kan. Nah, untuk pencatatan Iya. gaji juga di sini kita ada 2 tipe. Yang pertama bulanan atau yang non bulanan. Kalau non bulanan ini biasanya digunakan untuk yang pencatatan THR atau pencatatan bonus, seperti itu. Kemudian kita bisa pilih yang bulanan terlebih dahulu, lalu kita isikan nih misalnya, tanggal sama tanggal jatuh tempo pembayarannya gitu kan. Misalnya tanggal 5 Juni 2022. Kemudian kita bisa pilih di sini nama karyawannya, kita isikan misalnya 1 juta atau ya 1 juta misalnya bayar. Lalu kita isikan nih di sini, hutang bebannya, oke udah. Nah, lalu kita bisa klik simpan. Apa ini? Oh, bulan Juni sudah ada. Oke, bulan Juni sudah. Jadi kalau misalkan untuk pencatatan itu, di sini kita bisa lakukan, pencatatannya di pencatatan gaji gitu kan. Kemudian nanti kalau misalnya memang sudah jatuh tempo untuk melakukan pembayarannya di mana, tetap dilakukan di kas dan bank, kemudian pembayaran. Kita tinggal pilih saja ingin mengeluarkannya dari mana, lalu kita bisa klik ambil, lalu ke pencatatan gaji. Nanti di sini kita tinggal pilih nih, gaji mana yang memang ingin kita bayar, gitu. Lalu kita bisa klik lanjut, lalu simpan.
Kemudian di sini ada namanya jurnal umum. Nah, jurnal umum ini biasanya digunakan untuk melakukan pembuatan jurnal penyesuaiannya. Contoh misalnya kita sudah melakukan pembayaran sewa gedung misalnya selama 1 tahun, tapi misalnya kita ingin akuinya itu bebannya setiap bulan gitu kan. Berarti kan kita harus membuat yang namanya jurnal umum gitu kan. Berarti kan jurnal itu beban sewa pada sewa dibayar di muka gitu kan. Nominalnya berapa? Misalnya 1 juta. Seperti itu. Jadi jurnal umum ini biasanya digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian gitu kan, seperti itu contohnya. Kemudian di sini ada yang namanya anggaran. Nah, kalau anggaran itu biasanya digunakan untuk pembuatan budgeting gitu kan. Misalnya contoh kayak misalnya kita punya retur nih, retur ini kita ingin anggarin misalnya berapa juta nih untuk di bulan ini gitu kan. Nanti untuk budgetingnya bisa dilakukan di anggaran. Jadi nanti ketika akhir bulan kita bisa nanti cek di daftar laporan di laporannya gitu kan. Misalnya anggaran yang memang sudah terpakai itu kira-kira berapa persen sih gitu kan, persentasenya berapa, seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya history akun. Nah, kalau history akun ini fungsinya untuk melihat kita sudah membuat transaksi apa aja, atau misalnya kita ingin melihat Bank Mandiri kita ini mutasinya kemana saja gitu kan. Nah, kurang lebih di sini untuk melihat historinya saja sih. Ganti Bank Mandiri, misalnya seperti ini. Gitu, misalnya seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya log aktivitas jurnal. Nah, biasanya kan dalam ini kita bisa melihat nih jurnal yang memang sudah terbentuk itu apa saja gitu kan. Kemudian kita sudah membuat transaksi apa saja, ini bisa dilakukan di log aktivitas jurnal. Oke, kita tutup dulu biar nggak keramaian. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ayo coba lihat lognya lagi, Mas. Yang mana log aktivitas jurnal? Ya. Seperti ini, Pak. Nomor transaksi. Kalau nomor transaksi tadi itu ikut yang mana ya, Pak? Ikut fakturnya apa gimana? Yang mana, Pak? Itu nomor transaksi. Oh Yang iya, di dia kolom nanti sebelahnya nomor. Nanti dia ikut sesuai penomoran yang ada di transaksi yang kita buat sih, Pak. Otomatis. Oh iya benar. Iya. Iya, Mas. Lanjut, Mas. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya kas dan bank. Nah, kalau kas dan bank ini kan fungsinya untuk melihat melakukan pembayaran, contoh pembayaran beban, pembayaran gaji, atau misalnya pembayaran beban-beban yang memang langsung kita mengakui adanya uang yang keluar. Nah, ini bisa dilakukan di pembayaran. Atau misalnya untuk pencatatan beban gaji administrasi bank misalnya kayak setiap bulan kan kita misalnya ada potongan beban administrasi di bank. Nah, ini kita bisa catatkan di sini. Kemudian di sini ada yang namanya penerimaan. Nah, kalau penerimaan ini nantinya akan kita akui sebagai pendapatan non operasional gitu kan, selain daripada penjualan tadi gitu kan. Contohnya seperti apa? Pencatatan seperti bunga deposito atau bunga bank. Kita tinggal pilih saja di sini misalnya Bank Mandiri, lalu di sini kita isikan misalnya pendapatan lain-lain gitu kan, atau misalnya pendapatan jasa atau apa bisa disesuaikan misalnya 100.000. Kalau suara saya putus-putus nggak ya, Pak? Udah aman sih. Udah aman ya? Ini putus-putus, oke. Kemudian nanti untuk memberikan catatan kita bisa ke tab info lainnya, misalnya pendapatan bunga bank. Terus ini pemberinya misalnya Bank Mandiri. Cabang Solo misalnya. Ini. Kita simpan. Kemudian di sini ada yang namanya transfer bank. Tadi misalnya di sini kita bisa melakukan transfer antar bank dalam satu perusahaan gitu kan. Atau misalnya ketika kita ingin melakukan pengisian kas kecil, ini juga bisa dilakukan di transfer bank. Contoh misalnya nanti kita buat yang namanya kas Shopify atau kas Tokopedia gitu kan. Kemudian ketika kita ingin melakukan transfer, nah ini bisa dilakukan di sini. Misalnya kita ingin tarik nih semua yang ada di kas Shopee gitu kan. Berarti nanti di sini anggaplah ini kas Shopee. Kemudian kita isikan nih nominalnya berapa, anggaplah misalnya ada 1 juta.
Lalu kita isikan di sininya, misalnya ingin kita simpan kemana, contoh Bank Mandiri. Lalu di sini kita isikan, misalnya penarikan uang dari ke Shopee, gini seperti ini. Gitu. Jadi ini bisa kita gunakan di transfer bank gitu. Kemudian di sini ada yang namanya SmartLink e-banking. Nah, kalau SmartLink e-banking itu kan apa namanya? Jadi ada memang beberapa perusahaan yang memang ingin mengintegrasikan contoh seperti Klik BCA gitu kan. Nah, ini kita bisa hubungkan kan di sini. Jadi fungsinya adalah ketika kita menghubungkan atau mengintegrasikan internet banking, ini memudahkan juga yang namanya untuk melakukan rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank itu kan biasanya digunakan untuk mencocokkan yang namanya transaksi apa namanya saldo yang ada di bank dengan saldo yang ada di sistem gitu kan, itu sama enggak gitu kan. Biasanya kan accounting itu akan melakukan rekon atau menyamakan itu di setiap akhir bulan gitu kan, karena kan untuk laporan keuangan itu kan sifatnya per bulan ya Pak ya gitu. Jadi memang kita bisa menghubungkan di sini. Tapi kalau misalnya memang enggak pun enggak jadi masalah, kita masih bisa tetap lakukan yang namanya rekonsiliasi bank di sini gitu. Kemudian di sini ada yang namanya rekening koran gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat laporan yang memang di sini sudah terintegrasi dengan SmartLink tadi, kita bisa langsung gunakannya di sini nih di rekening koran. Jadi nanti semuanya historical, baik keluar masuknya uang itu akan masuk di accurate gitu kan. Nah, kita juga bisa melakukan proses impor di sini, bisa dari file mutasi atau misalnya melalui dari internet banking, itu juga bisa. Atau kita juga bisa melakukan ekspor data nih dari Excel. Ekspor ke Excel, oke. Kemudian di sini ada yang namanya history bank. Nah, kalau history bank ini sama fungsinya itu untuk melihat historical yang berkaitan dengan tipe akunnya itu kas dan bank gitu. Jadi hanya kas dan banknya saja. Kemudian di sini rekonsiliasi tadi, nah fungsinya untuk menyamakan antara rekening bank dengan yang ada di jurnal accurate gitu kan. Kita tinggal setting saja tanggalnya tanggal berapa, lalu kita pilih dari bank misalnya, kemudian lalu kita bisa klik di sini. Jadi nanti kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi bank di sini. Kita samakan nih misalnya di accurate ada yang memang sudah ada, tapi misalnya di bank belum ada gitu kan. Jadi kita bisa melakukan yang namanya rekonsiliasi gitu. Kemudian yang terakhir, nah di sini ada namanya historical virtual account. Kalau misalnya kita melakukan pembayarannya dengan menggunakan kode virtual, nah di sini kita bisa isikan nih apa namanya di sini untuk mengecek apa namanya apakah sudah masuk atau belum history virtual account-nya gitu. Untuk penjualan tadi sudah, pembelian, persediaan, nah mungkin yang terakhir dari daftar laporan. Nah, kalau di daftar laporan itu, kita bisa mengecek nih, jadi untuk di accurate itu kita sudah menyediakan 200 lebih laporan ya Pak ya. Kemudian, nah selain itu juga kita masih bisa melakukan yang namanya modifikasi gitu. Jadi contoh misalnya ketika kita ingin melihat laporan laba rugi, kita bisa buka di sini. Kita setting tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, kita bisa klik tampilkan. Nah, jadi nanti kita bisa pilih nih, atau bisa kita lihat gitu kan, oh ternyata pendapatannya berapa, dikurangin beban, sehingga nanti laba bersihnya misalnya sekian gitu. Jadi kita bisa ketahui. Atau misalnya contoh ketika kita ingin melihat berapa sih laba yang dihasilkan per barang atau per produk gitu kan, kita bisa ke penjualan, lalu kita bisa langsung ke rincian penjualan per barang. Rincian penjualan per barang, oke. Kita bisa klik di sini atau kita akan tampilkan. Ini belum ada. Misalnya dari tanggal 2000. Nah, seperti ini. Jadi, di sini kan belum ada yang namanya labanya. Kita bisa modifikasi. Klik modifikasi. Lalu kita bisa klik BPP atau beban pokoknya, lalu kita bisa ketikkan lagi yang namanya laba. Kita klik 2 kali, sampai ada di sebelah kanan seperti ini, lalu kita simpan. Nah, jadi nanti baru nih dia akan tampil terkait dengan apa namanya labanya gitu. Seperti ini. Kira-kira dari Bapak ada yang ingin ditanyakan Pak atas semua fitur yang ada di sini?
Andre, fitur Andre. Nggak ada sih Pak, lanjut aja. Oh nggak ada, oke. Kalau misalkan memang tidak ada, kita sudah semua sih Pak untuk penjelasannya. Kira-kira ada yang ingin di-sharing lagi Pak? Atau misalnya ada kebutuhan yang memang diperlukan lagi? Timing yang bisa datang ke sini untuk ngajarin kita secara face to face. Ya. Halo Mas. Halo ya Ibu. Kalau misal training secara face to face bisa nggak Mas? Kalau untuk secara face to face, karena kebetulan kan kalau di saya ini, saya di domisilinya di Tangerang ya Pak ya, jadi memang untuk training ini kita masih online. Tapi kalau misalnya memang ada kunjungan bisa menghubungi mungkin Mas Bagus ya? Nanti bisa melakukan kunjungan ke tempat Bapak, seperti itu. Atau kita juga nanti mempunyai partner implementator. Mungkin lebih jelasnya Mas Bagus ya? Jadi nggak bisa Mas ya kalau misal training langsung gitu? Oke Mas. Oke, kira-kira ada lagi Pak yang ingin ditanyakan? Masih bisa. Iya, baik Siap-siap. Mas. Aku pajak. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama Mas. Sama-sama. Oh, no, deh kenal.